黙る。湘南の鬼化けだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Pragos di channel Refocus. Oke, di video kali ini gua akan kembali menceritakan alur cerita film Baku Hantam. Jadi film ini berjudul Young Onizuka GTO tahun 2020, menceritakan tentang dua orang ketua gangster yang ingin bertaubat dari dunia baku hantam. Tapi karena nama mereka yang telah terkenal sebagai duo Onibuka yang tak terkalahkan, membuat mereka terus menjadi incaran dari gangster sekolah lain. Dan jangan lupa siapkan dulu seperti biasa kopdutnya cuy. Oke gas. Film ini diawali dengan dua orang pria bernama Eikichi dan Ryuji. Mereka berdua adalah ketua gangster di sekolahnya yang sangat ditakuti oleh gangster dari sekolah lain. Bahkan nama mereka berdua sudah terkenal dengan berandalnya yang mendapatkan julukan dua Onibaku atau dua monster. Karena mereka berdua sangat kuat dan tidak pernah kalah dalam tawuran. Terlihat di sana mereka berdua yang sedang melihat pemandangan ciwi-ciwi di pantai, padahal anak buahnya sedang tawuran di bawah dan akan segera dibantai. Namun mereka malah memilih untuk pergi ke pantai daripada tawuran. Dan kedatangan mereka berdua membuat para ciwi langsung berhamburan, sehingga membuat seorang yakuza di sana marah dan mengejarnya karena mereka berdua telah menakuti cewek di sana, yang membuat mereka langsung kembali lagi ke arena tawuran dan film pun dimulai. Ketika di sekolah, Eikichi dan Ryuji melihat papan pengumuman bahwa mereka berdua resmi dikeluarkan oleh pihak sekolah karena para guru yang sudah tidak mampu lagi menghadapi mereka berdua yang kesehariannya hanya baku hantam. Dan semua anak buahnya Eikichi dan Ryuji yang melihat hal itu pun terkejut karena mereka yang tidak akan sanggup menjaga reputasi sekolahnya yang tidak pernah kalah jika Eikichi dan Ryuji tidak ada. Tapi ternyata surat pengumuman itu adalah surat palsu yang dibuat oleh mereka berdua agar bisa terbebas dari kehidupan gelapnya. Karena Eikichi dan Ryuji yang berniat untuk berubah dan hidup normal seperti orang lain. Dan mereka berdua yang memiliki masa depan yaitu menikah dan mempunyai anak. Kemudian mereka diawali dengan pergi liburan ke tempat ciwi-ciwi agar bisa mendapatkan pacar. Tapi di sana mereka berdua malah kukuliran yang membuat mereka berdua tidak bisa mendekati seorang wanita pun. Malam harinya dua Onibaku ini datang ke klub malam untuk melancarkan aksinya lagi, yaitu mencari wanita. Di sana mereka berdua tidak sengaja melihat dua orang wanita cantik bernama Ayumi dan Mariko yang sedang diganggu oleh Reman di sana. Melihat hal itu mereka berdua pun menghampirinya dan mengajak berandal itu untuk baku hantam di luar saja. Dan tanpa banyak bacot di sana pun terjadi baku hantam. Terlihat di awal pertarungan Reman itu yang lebih unggul karena Eikichi dan Ryuji yang langsung dipukul menggunakan kenoke. Hingga akhirnya dua Onibaku itu dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan pertarungan mereka disaksikan langsung oleh Ayumi dan Mariko yang membuat mereka langsung tertarik kepada Eikichi dan Ryuji. Di hotel wanita itu mengobati luka Eikichi dan Ryuji, lalu mereka berempat pun mengobrol basa-basi. Di sana Eikichi dan Ryuji malah berbohong yang berpura-pura sebagai mahasiswa fakultas kedokteran. Dan Ayumi yang mendengar itu pun lebih tertarik lagi dan ingin menjadi pacarnya Ryuji. Sedangkan Mariko mendekati Eikichi dan mengajaknya kencan. Di kamar saat Ryuji akan wik-wik dengan Ayumi tiba-tiba sakit perut karena sebelumnya ia yang kebanyakan meminum obat kuat. Bahkan Eikichi pun langsung kebelet ingin modal dan membuat mereka berdua berebut WC yang hanya satu. Dengan terpaksa Ryuji memukul Eikichi dan langsung ke WC, sedangkan Ryuji harus keberusutan. Setelah resmi keluar dari sekolah dulunya, dua Onibaku ini melanjutkan sekolah ke SMA Sujiko. Dan di sana mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan Ayumi dan Mariko yang ternyata mereka adalah seorang guru yang mengajar di sana.
Tidak lama kemudian tiba-tiba ada segerombolan berandal yang menyerang SMA itu, yang ternyata mereka itu adalah orang yang sebelumnya pernah baku hantam dengan Eikichi dan Ryuji di klub malam. Dan kedatangan mereka itu untuk balas dendam kepada duo Onibaku karena telah menghajarnya. Melihat hal itu, Eikichi dan Ryuji pun langsung berlari, dan mereka berdua pun langsung tawuran melawan reman itu. Terlihat dua Onibaku yang lebih unggul di pertarungan itu, dan di tengah pertarungan keluarlah jurus combo mereka berdua langsung smackdown, yang membuat pertarungan itu berakhir dan dimenangkan oleh duo Onibaku. Setelah kejadian itu, mereka berdua menyangka para murid akan respect melihat mereka, tapi ternyata semua siswa malah kabur karena takut. Yang ternyata mereka baru mengetahui duo Onibaku yang terkenal itu masuk ke sekolah mereka. Tetapi Ayumi tidak akan mengeluarkan mereka berdua karena secara tidak langsung mereka menyelamatkan sekolah itu dari para reman. Meski Ayumi yang tidak menyukai ada seorang berandal di sekolahnya, tapi ia langsung mengobatinya di ruang UKS. Saat mereka berdua sedang istirahat dan ngepluk di belakang sekolah, tiba-tiba datang siswa sekelasnya bernama Makoto dan Tsukai yang memohon untuk bergabung dengan Eikichi dan Ryuji. Meski mereka berdua sempat menolak karena tujuan mereka berdua pindah sekolah agar bisa keluar dari dunia baku hantam. Tapi setelah Makoto dan Tsukai mengajaknya untuk datang ke festival alis, tiba-tiba Eikichi dan Ryuji pun langsung mengangkat mereka berdua menjadi anak buahnya. Yang dimana kita tahu festival alis adalah acara yang akan dihadiri oleh semua siswi SMA alis, yang dikenal dengan SMA para wanita cantik. Dan mereka berdua pun berniat untuk mencari jodoh di sana. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah memberitahu Ayumi bahwa minggu depan akan ada guru BK yang baru yang akan mengawasi siswa-siswa berandal. Singkat cerita, hari festival alis pun tiba. Terlihat di acara itu banyak ciwi-ciwi yang membuat jiwa sange Eikichi dan Ryuji langsung meronta-ronta. Dan akhirnya Eikichi pun mendapatkan seorang wanita bernama Aina hasil menikung sahabat sejatinya sendiri, Ryuji. Karena Aina yang memilih Eikichi saat di acara perjodohan. Dan karena kejadian itu, Ryuji pun kecewa kepada Eikichi karena telah menikungnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Eikichi akan kencan dengan Aina, tiba-tiba ada seorang om-om yang mencegahnya dan langsung menyeret Eikichi ke SMA Sujiko. Ternyata om-om itu adalah guru BK yang baru bernama Minamino Yuko. Dan terlihat ia sangat keras kepada siswanya dan sangat berlebihan saat menghukum mereka. Tapi duo Onibaku ini tidak bisa melawan karena itu adalah guru mereka. Hingga suatu hari saat Yoko mengumpulkan murid berandalnya termasuk Eikichi dan Ryuji ke ruang BK, di sana ia menghukum muridnya yang malah membawa majalah bokep ke sekolahnya. Eikichi dan Ryuji yang sudah tidak tahan dengan perlakuannya Pak Yoko, tanpa banyak bacot mereka berdua pun langsung mengeluarkan kombonya dengan smackdownnya hingga pingsan. Dan karena kejadian itu membuat mereka berdua mendapatkan masalah lagi, karena kepala sekolah yang melihat hal itu dan memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari sekolah. Tapi untungnya Ayumi dan Mariko datang yang membela Eikichi dan Ryuji. Bahkan semua murid yang dihukum di sana membelanya karena Pak Yoko yang berlebihan kepada mereka. Dan akhirnya Eikichi dan Ryuji pun tidak jadi dikeluarkan dari sekolah itu. Kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang pria bernama Kamata dan Seijima yang sedang menghajar mantan anak buahnya duo Onibaku di sebuah kafe karena telah menyebut nama Eikichi dan Ryuji yang terkuat. Mereka berdua adalah dua orang yang mendapatkan julukan anjing gila karena apapun akan mereka lakukan agar bisa menang baku hantam. Dan tujuan mereka berdua ke sana adalah ingin menunjukkan siapa yang terkuat antara duo anjing gila dan duo Onibaku. Siang harinya Eikichi pergi ke rumahnya Aina untuk apel, tapi saat di sana ia baru mengetahui ternyata Aina adalah seorang janda yang memiliki anak satu. Melihat hal itu, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dan pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Tsukai yang sedang bersama teman sekelasnya bernama Ito, mereka berdua malah diganggu oleh geng jalanan yang sedang bersantuy di kafe itu.
Sukai yang tidak terima mengajak berandalan itu untuk baku hantam. Namun karena itu yang cukup lemah membuat ia terus dihajar dan dibentur-benturkan ke meja. Hingga akhirnya Ito menyebut nama dua Onibaku adalah temannya. Mendengar hal itu, para berandal itu pun langsung meminta maaf dan pergi dari sana karena takut setelah mendengar nama dua Onibaku. Tapi ternyata bacotannya itu didengar oleh Kamata dan Sejima yang langsung menghajar Sukai. Bersamaan dengan itu, Makoto yang mengetahui Sukai sedang dikeroyok langsung melaporkannya kepada Ekichi dan Ryuji. Dan dengan cepat mereka berdua pun langsung ke tempatnya Sukai untuk menyelamatkannya. Dan saat sampai di sana, mereka berdua hanya melihat Sukai yang terjatuh pingsan dan sebuah tulisan yang bertuliskan anjing gila dari Kyoken. Kamakura no Kyoken. Beberapa hari mereka mulai melupakan kejadian itu. Dan ketika di sekolah, Ryuji mencoba untuk mendekati Ayumi lagi. Bahkan mereka berdua pergi ke tempat bowling dan bermesraan di sana. Ekichi yang melihat itu pun merasa dikhianati karena ia yang iri kepada Ryuji yang berhasil mendapatkan cewek. Di hotel, Ryuji mulai mengungkapkan perasaan cintanya kepada Ayumi dan ternyata Ayumi pun menerimanya. Tapi ia meminta Ryuji untuk berjanji tidak akan baku hantam lagi dan keluar dari duo Onibaku karena ia yang mengajak Ryuji untuk menikah. Tapi Ryuji menolaknya karena satu-satunya yang tidak akan ia tinggalkan adalah duo Onibaku. Dan Ekichi adalah satu-satunya sahabat yang ia miliki. Lalu ia pun pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Ekichi yang kesal kepada Ryuji ditenangkan oleh Makoto yang mengajaknya untuk bersantuy di kafe dengan cewek-cewek. Namun saat sampai di sana, tiba-tiba Kamata langsung menghajarnya dari belakang menggunakan besi pemadam. Yang ternyata Makoto telah berkhianat kepada Ekichi karena ia yang takut dihajar oleh Kamata dan Seijama. Di sana Ekichi terus dihajar meski mencoba melawan, tapi kedua kalinya ia dihajar menggunakan besi. Hingga akhirnya tangannya langsung dipatahkan. Oi. Omega Onibaku no Onizuka ka? Pagi harinya ternyata Kamata dan Seijama adalah siswa di sana dan kembali ingin menguasai sekolah itu. Namun kedatangannya itu tidak disukai oleh semua murid dan membuat satu murid ingin menghajarnya. Namun Seijama langsung balik menghajarnya hingga tumbang. Sukai dan Ito yang melihat hal itu langsung mencari Ryuji yang sedang menghulang di sisi pantai. Ia lalu diberitahu oleh Sukai bahwa sekolahnya sudah diacak-acak. Bahkan Ekichi telah dikeroyok hingga masuk rumah sakit oleh Kamata dan Seijama. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya Ekichi. Dan di sana terjadi aksi saling bacot karena Ekichi yang masih kesal kepada Ryuji yang sudah tidak peduli lagi dengannya. Karena Ryuji yang sudah mendapatkan pacar. Dan setelah perbacotannya selesai, ia pun langsung pergi dari sana. Namun ternyata ia ingin balas dendam atas Ekichi yang telah masuk rumah sakit. Lalu ia mendatangi tempat tongkrongan anak buahnya Kamata. Dan tanpa banyak bacot ia langsung menghajar habis mereka semua. Hingga datang ambulans ke sana. Kemudian ia pergi lagi ke markasnya Kamata dan Seijima. Di sana ia pun langsung baku hantam dengan anak buahnya anjing gila. Hingga akhirnya Seijima keluar dan langsung baku hantam. Meski Ryuji lebih unggul, tapi Kamata kembali lagi menghajar dari belakang menggunakan besi pemadam dan membuat Ryuji hampir pingsan. Namun ia masih bisa bangkit kembali hingga akhirnya Seijima dan Kamata bersiap-siap untuk mengeroyok Ryuji. Tapi sebelum peluit dibunyikan, terdengar suara motor Ekichi yang datang ke sana. Di mana sebelumnya Ayumi datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ekichi. Di sana Ayumi pun memberitahu Ekichi bahwa sebenarnya Ryuji masih sangat setia kepada Ekichi dan menolak untuk keluar dari Onibaku. Mengetahui hal itu, ia pun langsung merasa bersalah kepada Ryuji karena telah berburuk sangka dan langsung menyusul Ryuji ke sana. Di mana Ryuji yang sudah tidak bisa berdiri lagi, Ekichi pun langsung menghajar Kamata dan Seijima sendirian dan balas dendam saat ia dihajar di kafe. Hingga akhirnya ia berhasil menghajar kedua orang itu.
Tapi saat pertarungan itu selesai, tiba-tiba Kamata bangun dan mencoba untuk menusuk Eikichi dari belakang. Namun untungnya Makoto dengan cepat langsung menghajar Kamata hingga pingsan. Dan disinilah Makoto kembali bergabung lagi dengan geng Onibaku karena telah menyelamatkan Eikichi. Dan film pun selesai. Dan ternyata ini masih belum selesai karena masih episode 3 ya. Dan kita akan lanjutkan lagi episode 4 hingga 8 sampai tamat. Mantap.